Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lumban Tobing, jurusan akuntansi di Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pasar modal. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pokok bahasan di pasar modal ini ada 3. Yang pertama, saya akan membahas investasi di pasar modal. Yang kedua, efek dan mekanisme perdagangan saham. Yang ketiga, struktur pasar modal Indonesia. Materi yang akan saya bahas pertama kali yaitu mengenai investasi di pasar modal. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya juga, mengapa sih perlu berinvestasi? Alasan pertama kita perlu berinvestasi yaitu karena adanya inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Inflasi ini memiliki efek. Apa sih efeknya? Yang pertama, efek inflasi ke tabungan. Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun, tapi dalam 10 tahun terakhir rata-rata inflasi sebesar 6,1%. Jadi uang kita terpotong sebesar 1,1%. Berarti di sini kita rugi sebesar 1,1%. Kalau kita punya pendapatan tetap tetapi masih mengandalkan tabungan, maka inflasi akan menjadi bencana buat kita. Karena jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Nah, satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan berinvestasi. Alasan kedua yaitu untuk menambah dan meningkatkan aset kita. Suku bunga yang ditawarkan oleh investasi bisa menambah kekayaan yang kita miliki saat ini, apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Alasan yang ketiga yaitu antisipasi ketidakpastian di masa mendatang. Dengan berinvestasi, kita mempunyai uang darurat. Contohnya, dengan keadaan sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak pekerja yang di PHK. Dengan berinvestasi, kita bisa menggunakan uang darurat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sekarang saya masuk pada pembahasan pasar modal. Pasar modal adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, investasi di pasar modal. Apa sih itu investasi di pasar modal? Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan. Keuntungannya ini berupa capital gain dan dividen, di mana capital gain ini merupakan selisih harga beli dengan harga jual efek. Misalnya, pada saat pertama kali kita berinvestasi di saham, harga beli per lembar saham itu sebesar Rp1.000. Nah, setelah didiamkan selama 10 tahun, harganya naik menjadi 100.000 per lembar saham. Keuntungan selanjutnya yaitu dividen, di mana dividen ini merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip berinvestasi di pasar modal. Sebelum teman-teman melakukan investasi di pasar modal, ada baiknya teman-teman memahami dulu apa prinsip-prinsip berinvestasi. Prinsip yang pertama yaitu pergunakan dana lebih. Teman-teman jangan melakukan utang untuk berinvestasi di pasar modal. Gunakanlah dana atau uang yang berlebih untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kedua,
Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu instrumen yang sama. Karena jika teman-teman hanya menempatkan dana teman-teman di satu instrumen saja, jika terjadi kebangkrutan pada instrumen tersebut, maka teman-teman akan mengalami kerugian yang besar. Sedangkan jika teman-teman menempatkan dana tersebut di beberapa instrumen, maka dana teman-teman di instrumen yang lain akan tetap aman. Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana teman-teman berinvestasi. Yang kelima, investasi secara berkala dengan orientasi yang panjang. Masuklah kita ke materi yang kedua, yaitu efek dan mekanisme perdagangan saham. Apa sih saham itu? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atau perseroan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Ada beberapa alasan kenapa kita harus investasi saham. Alasan yang pertama yaitu mudah. Mengapa dikatakan mudah? Karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi dapat memberikan rekomendasi investasi sehingga tidak sulit untuk melakukan pemantauan. Yang kedua, terjangkau. Mengapa dikatakan terjangkau? Investasi saham ini mulai dari 100.000 setiap bulan sudah bisa berinvestasi saham sehingga tidak membutuhkan dana yang banyak. Ketiga, menguntungkan. Mengapa dikatakan menguntungkan? Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang dapat memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan tadi yang telah saya jelaskan yaitu capital gain dan dividen. Selanjutnya, konsep dasar obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang. Obligasi ini dapat dipindahtangankan. Obligasi ini berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Contoh obligasi misalnya, Pak Joko ingin membuka sebuah warung bakso. Total dana yang dibutuhkan untuk membuka warung bakso sebesar 8 juta rupiah. Dan Pak Joko hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Lalu Pak Joko memberikan kupon kepada temannya sebanyak 7 orang di mana masing-masing kupon tersebut sebesar 1 juta rupiah. Nah, dengan melakukan obligasi tersebut, teman-teman Pak Joko memberikan dana kepada Pak Joko, lalu dengan dana tersebut Pak Joko bisa membuka warung bakso tersebut. Selanjutnya, reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki moda atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Nah, semakin tinggi NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Nah, masuklah kita ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu struktur pasar modal. Pasar modal ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal,
asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, di bawah OJK ini terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai satu-satunya penyelenggara penegakan efek di Indonesia. Selanjutnya, bersama dengan BEI sebagai regulator pasar modal, terdapat clearing dan penjaminan atau LKP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Selain Bursa Efek Indonesia atau BEI, selanjutnya terdapat juga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. LPP ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan menyelesaikan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pasar modal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.